Puji Tuhan, salam Bapak-Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini di tahun 2022. Ini adalah kelanjutan daripada pemuridan yang sudah kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021. Kita masih ada di dalam buku 4. Malam hari ini temanya adalah tentang power and authority, ya, atau otoritas dan kuasa. Nah, Bapak-Ibu Saudara, ini penting sekali. Bukan sebuah kebetulan juga bahwa kita memulai atau melangkah di tahun 2022. Kita sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam kerajaan Allah, kita bukan hanya menjadi anak yang manja saja gitu ya, yang tidak mengerti apa-apa di dalam semua fasilitas yang diberikan oleh Bapak di dalam kehidupan kita. Banyak orang kadang-kadang hanya berpikir, ya berjalan bersama dengan Tuhan, ada Tuhan, ada apa-apa, minta tolong Tuhan, ya. Lah, nggak mengerti tujuan dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Ternyata, Bapak Ibu Saudara, ketika kita diselamatkan, kita bukan hanya dibebaskan dari neraka saja, bukan, ya. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Sehingga karya penyelamatan itu dilanjutkan. Semua orang-orang yang telah diselamatkan dan diangkat menjadi anak Allah, boleh hidup di dalam kerajaan Allah. Lalu Tuhan Yesus memberitahu bahwa kita semua diberi power and authority. Kita punya power, kita punya otoritas. Untuk apa power itu? Untuk apa otoritas itu? Kalau kita tidak mengerti tentang power and authority, kadang-kadang banyak orang hanya menyamakan ya power ya authority. Ya, nah padahal ini ada satu perbedaan yang sangat-sangat ya nyata ya antara power dan authority. Ya, memang kalau orang bilang wah punya otoritas, tapi belum tentu orang yang punya otoritas itu punya power atau kuasa. Ada orang juga yang punya kuasa, tapi dia tak punya power. Ya, nah sehingga dia hanya dimanfaatkan oleh orang yang punya otoritas. Ya, karena powernya itu tadi. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya komplitnya dan supaya kita mengerti apa yang menjadi bagian yang telah dipercayakan oleh Allah kepada kita semuanya sebagai anak-anaknya. Oke, saudara. Nah, kita lihat di sini ya tentang power and authority. Tapi sebelumnya kita harus tahu sumber daripada otoritas itu dari mana? Baik power atau otoritasnya itu. Dalam buku 19, kalau Anda sudah mengikuti pelajaran-pelajaran sebelumnya, jadi ini ada di dalam buku yang kedua ya. Buku 2 itu bab 19 berbicara tentang submission atau penundukan diri. Nah, buku 2 ya bab 20 itu bicara tentang disiplin dan tanggung jawab. Ya, lalu di buku 3 ya tentang tubuh Kristus itu ya. Nah, buku 22 itu tentang tubuh Kristus dan otoritas gereja. Nah, ini telah banyak dibahas tentang masalah otoritas. Bagaimana gereja di muka bumi ini dia didisiplin, dia harus menundukkan diri dan memiliki sebuah tanggung jawab ya sebagai anggota tubuh Kristus yang berpusatkan kepada Kristus, dan itulah sumber atau kekuatan daripada otoritas gereja tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang otoritas surgawi ya, tentang otoritas surgawi atas alam semesta ini. Kalau kita melihat dalam Alkitab bahasa Indonesia khususnya ya, kata authority itu sering diterjemahkan dengan kata kuasa atau pemerintahan atau kekuasaan. Jadi orang bicara tentang authority, mereka bisa menganggap itu atau menangkap itu sebagai kuasa atau sebuah pemerintahan atau sebuah kekuasaan. Sedangkan kata power ya dalam Alkitab bahasa Indonesia kadang-kadang diterjemahkan dengan kata tenaga, kadang-kadang dengan kata kuasa, ya, agar menghindari kebingungan antara authority dan power ini. Ya, sekarang malam hari ini
kita tetapkan untuk menggunakan kata otoritas atau authority, ya, untuk authority dan kuasa untuk power. Jadi sekarang kita simpulkan saja ya, supaya Anda tidak bingung ketika berbicara tentang authority, itu sebenarnya kuasa pemerintahan, kuasa ya, kekuasaan, atau power yang disebut tenaga dan kuasa. Tapi kita sepakat malam hari ini supaya nggak membingungkan, ya, kita boleh menyimpulkan bersama-sama bahwa yang disebut otoritas itu adalah authority, ya, dan kuasa itu adalah power, ya, saudara. Sekarang sudah ditangkap dulu dalam pengertian kita. Kalau kita bicara tentang authority, artinya Anda sedang bicara tentang otoritas, ya. Tapi kalau kita bicara tentang kuasa, kita bicara tentang power. Tapi sebelum jauh, saudara, ya, supaya menangkap apa itu otoritas atau authority atau dan kuasa atau power ini, ada sebuah cerita. Mungkin ini pernah saya ceritakan juga, ya, di dalam bab-bab sebelumnya. Tapi ini boleh mereview kembali supaya kita lebih jelas untuk menangkap perbedaan antara authority dan power, ya, otoritas dan kuasa tersebut. Alkisah, namanya cerita harus dimulai dengan Alkisah, ya. Nah, jadi ini ilustrasinya begini. Satu hari, ya, ada sebuah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa, ya. Satu hari desa ini mengalami kekacauan karena munculnya perampok, saudara, ya. Nah, itu yang membuat nggak nyaman kampung itu. Setiap malam ada saja, ya, yang dicuri, yang dirampok, bahkan ada warga yang dibunuh, ya, ada yang diculik dan sebagainya. Sebagai pemimpin kepala desa, dia punya otoritas, artinya, ya, dia diangkat menjadi kepala desa, dia punya otoritas. Ini namanya authority, ya. Dia sebagai kepala desa. Nah, melihat kondisi seperti ini, lalu dia punya ide. Saya ini kan yang berkuasa, yang punya otoritas, yang memerintah. Pemerintahan itu ada di tangan saya. Nah, ini orang bikin ulah ini kurang ngajar nih. Ya, akhirnya dia buat semacam pamflet itu, ya. Spanduk-spanduk kecil gitu ditempel-tempelin di pohon-pohon, ya. Bunyinya, ya, itu menantang perampok itu. Ya, kalau memang kamu berani hadapin saya, jangan dengan sembunyi-sembunyi seperti itu, ya. Ketemuin saya nanti. Nah, saudara, apa yang terjadi? Siangnya dia tempel semuanya itu, lalu malam, ya, besok paginya kampung itu digemparkan lagi karena kepala desa itu, ya, ditemukan digantung di atas pohon. Ya, di atas pohon. Nah, saudara, jadi menang mana nih? Menang perampoknya, ya. Lalu terjadilah pergantian kepala desa yang baru. Nah, kepala yang desa yang baru ini lebih bijaksana. Dia, ya, menghadapi situasi yang sama seperti ini, dia belajar dari kegagalan atau pengalaman dari kepala desa yang lama tadi. Sama-sama ingin memberantas perampok itu. Apa yang dilakukannya oleh kepala desa yang baru ini? Kepala desa yang baru ini enggak langsung membuat tulisan, lalu ditempel di pohon menantang perampok, itu tidak. Dia kumpulkan dulu teruna-teruna, anak-anak muda yang ada di kampung itu, dilatih mereka membangun strategi ini dan itu, lalu setelah dianggap matang dan kuat, solid, lalu baru kepala desa ini melakukan hal yang sama seperti kepala desa yang lama yang meninggal itu. Ya, dia tempel juga, dia tantang perampok itu. Apa yang terjadi? Perampok itu berpikir, kepala desa yang baru ini akan buat nasibnya sama seperti kepala desa yang lama itu. Muncullah si perampok itu untuk mau membunuh si kepala desa itu. Apa yang terjadi? Ketika perampok itu muncul, itu pemuda-pemuda di kampung itu dengan siap siaga akhirnya menangkap si perampok itu. Nah, besoknya terjadi kegemparan lagi di kampung itu.
Ya, apa yang terjadi? Di tempat digantungnya dulu kepala desa yang lama itu, sekarang digantunglah si perampok itu ada di tempat itu. Saudara ya. Nah, sekarang apa yang bisa Anda tangkap di sini? Apa hubungannya antara power dan authority? Kepala desa yang pertama, yang lama ini, dia punya otoritas, tapi no power. Dia nggak punya kuasa. Dia nggak punya tenaga, dia tidak punya kekuatan. Ketika dia diserang, dia kalah. Karena dia hanya punya otoritas. Ketika kita jadi anak Allah, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 1 ayat 12 ya, semua orang yang percaya kepadaku, ya, kepada Yesus, akan diberi hak untuk menjadi anak Allah. Diberi kuasa, status, otoritas. Nah ini, otoritas. Anda adalah anak Allah. Tapi faktanya Anda lihat, banyak anak Allah yang kalah, bukan? Dihajar oleh penyakit, dihajar oleh masalah. No power. Ya, nggak ada kekuatan, nggak ada daya. Padahal Tuhan memberikan senjata itu double fungsi. Ya, senjata untuk melawan dan senjata untuk bertahan, bukan? Nah, saudara, sekarang kita mengerti. Banyak orang Kristen, anak-anak Allah, dia seperti ilustrasi saya yang pertama tadi. Menjadi kepala desa, punya otoritas, tapi tak punya kuasa. Sehingga hidupnya selalu kalah. Selalu hancur. Ya, dipermainkan oleh musuh kita ini. Tapi saudara, sekarang kita melihat. Selain Allah memberikan otoritas kepada kita, ternyata dia juga memberikan power. Memberikan tenaga itu kepada kita. Dalam Kisah Rasul dikatakannya, kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Jikalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menerima power, ya, kuasa. Dipakai kata dunamis. Dari kata dunamis kita mengenal istilah dinamit. Betul enggak ya? Dinamit itu untuk apa? Untuk meledakkan sesuatu yang keras. Betul enggak? Nah, untuk sebuah perlawanan. Jadi sekarang kita paham ya, power and authority. Ya, jadi jangan hanya bangga menjadi anak Allah, tapi Anda tidak dilengkapi, tidak punya powernya. Ini bahaya. Apalagi ketika Anda arogansi sebagai anak Allah. Ya, menantang musuh Anda, tapi Anda tak punya kekuatan. Nasibmu akan tidak beda dengan kepala desa yang ceroboh yang pertama itu. Nah, dari sini berhenti renungkan dulu. Kira-kira Anda sudah punya dua-duanya atau belum? Jangan-jangan Anda baru mengakui Anda sebagai anak Allah, sebagai otoritas. Tapi kuasa sebagai anak Allah, ya, yang dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu, yang sanggup untuk mengalahkan musuh-musuh kita ini, Anda tidak punya di situ. Nah, saudara, sekarang kita lihat, ya, kita belajar lebih jauh. Bagaimana Tuhan Yesus ketika dia menciptakan alam semesta ini. Tuhan Yesus yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Tuhan Yesus yang menetapkan segala sesuatu menurut tingkat-tingkat otoritas masing-masing pada tempatnya. Dan itu semua dilakukan dengan tertib. Dan ini tidak boleh dilanggar. Kenapa, saudara? Setiap ada pelanggaran, ya, setiap ada pelanggaran tertib otoritas, itu adalah pemberontakan namanya. Ya. Jadi kalau ada kalau ada pelanggaran tertib otoritas, itu akan terjadi, itu merupakan sebuah pemberontakan. Ya, sebuah pemberontakan. Nah, saudara, sekarang kita lihat kenapa harus ada tertib otoritas. Ternyata Tuhan Yesus itu adalah sumber atau pemberi otoritas satu-satunya. Otoritas yang bukan berasal dari Tuhan Yesus
adalah otoritas yang palsu. Dan otoritas hanya dapat Anda peroleh daripadanya bila Anda taat kepadanya dan taat kepada kehendak Allah Bapa. Amin. Jadi sumber otoritasnya dari mana? Sumber kuasamu itu dari mana? Banyak orang menggali kekuatan jiwa, seolah-olah dia powerful. Dia memiliki tenaga, dia memiliki kuasa. Bahkan nggak heran ya, sekarang ada orang-orang yang menawarkan, bahkan mereka mempromosikan dirinya sebagai orang yang powerful, sebagai orang yang berkuasa. Kalau kamu nggak sanggup untuk melakukannya, serahkan kepadaku. Ya, yang penting Cien, yang penting bayar. Yang penting bayar, makanya namanya dukun. Anda tahu tuh dukun? Dukun itu bahasa Koreanya diudu rukun ya. Nah, tahu tuh diudu ya, diudu itu kasih duit ya, baru nih cong ya, enggak cong, rukun. Diudu ya. Jadi kalau Anda bayar dia rukun, kalau enggak Anda bayar dia enggak rukun ya. Jadi dia pasti ada imbalannya. Aku mau melakukannya, kamu suruh saya melakukannya. Wani piro, ya, berarti berapa? Dan apa yang dilakukan oleh dukun-dukun ini biasanya dia limited ya. Memang di-set seperti itu supaya Anda tidak lari atau terus bergantung kepada si dukun itu. Jadi kuasa ya yang diberikan oleh si dukun-dukun itu ada expirednya. Nanti kalau udah expirednya, Anda mengalami no power lagi, Anda harus kecas lagi ke dukun itu, bayar lagi sama dia, seperti itu ya. Nah, ada sumber-sumber kuasa dari situ. Si dukun dapat dari mana? Nah, ternyata si dukun-dukun ini adalah kaki tangannya si iblis. Dan iblis itu telah menguasai seluruh udara. Dikatakan dalam firman Tuhan, penguasa-penguasa di udara itu, atmosfer, itu boleh dikatakan langit tingkat pertama. Di bawah langit ini, ya, si iblis itu mulai merambah. Dan banyak orang boleh menyedot dari kekuatan alam, kekuatan pohon-pohon, kekuatan batu-batu besar. Nah, di balik itu sebenarnya yang mengendalikan adalah si iblis. Si iblis dengan sukarela memberi tenaga, memberi power kepada para dukun itu, sehingga banyak orang-orang yang nggak punya iman, mereka kalau punya masalah, akhirnya minta kekuatan kepada orang yang dianggap kuat, yaitu si dukun-dukun itu. Tapi Bapak Saudara, malam hari ini kita harus sadar dan kita harus tahu, kalau Anda sudah punya Tuhan Yesus, sebenarnya Anda itu harusnya lebih hebat, lebih berkuasa, lebih powerful daripada dukun-dukun itu. Ya, lebih hebat daripada dukun-dukun itu. Angkat imanmu seperti itu. Ya. Jangan Anda memandang dukun itu lebih hebat dari Anda. Dari statusnya aja, Anda sudah menang. Anda adalah anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul? Itu tempat yang paling tinggi. Sekarang mulai ini ya, sekarang selain Anda punya posisi sebagai anak Allah, sekarang Anda harus punya kuasanya juga. Bagaimana memperoleh kuasa di dalam Tuhan? Cuman satu, dengan penundukan diri. Semakin Anda tunduk kepada Tuhan, Anda semakin powerful. Gereja-gereja kadang-kadang mengajarkan hal yang salah. Ya, ini sebagai ralat. Kenapa? Karena kami dulu juga melakukan hal seperti itu. Kami dulu mengajarkan, kalau Anda pengen powerful, bahasa roh yang banyak-banyak. Ya, bahasa roh yang lama. Nanti kamu akan jadi powerful. Nah, saudara, ya, banyak orang kadang-kadang seperti itu. Sebenarnya orang berbahasa roh itu apa sih? Bahasa itu menentukan atau membuat Anda beralih kesadaran dari fakta. Ketika Anda berbahasa Indonesia, Anda disebut orang Indonesia. Ketika Anda berbahasa Inggris, orang menyangka Anda orang bule. Orang luar negeri, betul nggak ya? Nah, kesadaran Anda juga dibangun. Ketika Anda berbahasa, ya,
bahasa-bahasa dunia ini, Anda dianggap seperti orang dunia. Ketika Anda berbahasa roh, ya, Anda mulai tergeser kesadaran Anda. Anda adalah manusia roh. Dan itu membuat Anda besar. Seperti itu ya. Nah, itu pengaruh-pengaruh dari dunia ini mulai Anda lupakan. Kenapa? Kesadaran akan dunia mulai Anda tepis, dan Anda mulai sadar tentang hakikat roh di dalam diri Anda. Itu ketika Anda berbahasa roh lama-lama seperti itu. Tapi sebenarnya saudara, itu bukan originalnya. Kalau ada orang-orang yang masih terbelenggu, ada di daerah yang mencekam dunia ini, lalu saya ajak berbahasa roh, itu saya evakuasi sebenarnya. Saya pindahkan kesadarannya. Kamu bukan orang dunia. Jangan berpikir orang lemah seperti orang dunia ini. Jadilah orang yang kuat di dalam Tuhan. Ayo mulai berbahasa roh. Ya, nah, rohnya dibangun. Orang yang berbahasa roh, Alkitab mengatakan membangun dirinya sendiri, bukan? Membangun dirinya sendiri. Tapi kalau bicara tentang sumber otoritas atau sumber power, sumber kuasa, itu satu-satunya sumber adalah karena Anda tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Semakin taat, semakin powerful. Catat baik-baik. Ya, sumber kuasa. Bukan berapa lama Anda berbahasa roh. Saya tidak anti berbahasa roh ya. Saya berbahasa roh juga. Tapi saya mau koreksi di sini. Jangan Anda berbahasa roh untuk menggali ya kuasa, bukan. Power, bukan. Ya. Bahasa roh itu akan menyadarkan Anda adalah manusia roh ya yang dilengkapi dengan kuasa. Gitu loh. Anda bukan orang dunia di bawah kontrolnya si iblis. Karena bahasamu. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kamu tidak ngerti aku karena kamu tidak mengenal bahasaku, bukan? Nah, bahasa roh itu seperti itu. Membangun diri Anda sendiri. Tapi sumber kuasa itu sendiri adalah karena hasil sebuah penundukan, hasil sebuah ketaatan Anda kepada Tuhan Yesus. Karena sumber otoritas, sumber kuasanya adalah dari Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara, tahun 2022 ini ya punya tekad lebih mengasihi Tuhan, mau tunduk kepada Tuhan, ya, mau taat melakukan apa yang Dia perintahkan. Nanti Anda lihat dalam perjalanan Anda di tahun 2022 ini, tanpa Anda sadari, Anda yang tahun 2021 itu menjadi orang yang sangat lemah, gampang diserang setan, gampang kena masalah, gampang masuk angin. Nah, gara-gara Anda tunduk, gara-gara Anda taat, nanti Anda lihat di tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan Yesus, hewes abablas angin ini, saudara. Betul nggak? Loh, kok masalah nggak datang kepada saya ya? Hidup saya kok jadi aneh ya? Karena Tuhan membawa Anda kepada sebuah jalan kemenangan. Amin. Anda akan melihat kemenangan demi kemenangan, Anda akan raih di situ. Kenapa? Anda powerful. Ada kuasanya. Ya, kuasa Anda dapat ketika Anda boleh tunduk dan taat kepada Tuhan. Mari saudara, kita baca ayat-ayatnya. Kolose 1 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, siapa yang dimaksud oleh Paulus ini?
Ia adalah gambar Allah. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Allah di sini adalah Elohim, ya, atau Allah Bapa. Kalau boleh ditranslate gini ya, Tuhan Yesus adalah gambar Bapa, Allah Bapa yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus adalah yang sulung. Tuhan Yesus adalah yang utama dari segala yang diciptakannya. Ya. Dan apa yang terjadi di dalam Tuhan Yesus ini? Ayat 16 ini memberikan keterangan kepada kita, memberitahu kepada kita semuanya, karena di dalam Tuhan Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik itu singgasana, kerajaan pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Anda lihat ya, Yesus itu diciptakan Allah sebagai ciptaan, ya, yang utama dari segala yang utama. Nah, di dalam Tuhan Yesus ini telah diciptakan segala sesuatu. Jadi kalau semua yang ada yang boleh Anda lihat ini, siapa yang menciptakan? Bukan Bapa. Yang menciptakannya Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk singgasana, kerajaan, pemerintah, dan para penguasa-penguasa itu. Malaikat-malaikat itu. Bagaimana caranya? Dia lakukan cuma dengan satu cara. Kun fayakun. Ya, berfirmanlah, maka semuanya jadi. Ya, Anda tahu ya? Kun fayakun. Berfirmanlah, maka semuanya jadi. Maka berfirmanlah. Siapa yang berfirman? Bukan Bapa. Yang berfirman Yesus. Nah, orang yang berfirman, ngomong lalu semuanya jadi, itu yang disebut powerful, saudara. Berkuasa, punya otoritasnya, dan dia punya powernya. Jadi komplit yang ada pada Yesus ini. Ya, gambaran seperti lurah tadi itu, atau kepala desa tadi itu. Dia ngomong tapi tidak terrealisasi. Kenapa? No power. Tapi dia punya otoritinya. Di dalam Yesus, Yesus punya otoritasnya, dia juga punya powernya. Orang yang punya otoritas dan punya power, Anda lihat, ya, cara kerjanya enteng. Dia nggak pakai ototnya, dia nggak pakai otaknya, tapi dia cukup ngomong, ya, dia cukup ngomong. Nah, Bapak Saudara, hal yang sama ini yang akan Tuhan desain di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah yang diberi otoritas dan diberi kuasa juga. Lambat laun nanti Anda akan mulai berubah. Apa yang Anda gunakan sebagai sarana kerja Anda. Kalau hari ini saudara masih berpikir, kalau aku tidak ngotot, ya, tidak pakai otot, saya tidak bisa menghasilkan sesuatu. Kalau aku tidak pers otakku, aku tidak bisa menghasilkan sesuatu. Tapi nanti Tuhan akan bawa kepada kesadaran yang lebih tinggi lagi. Kamu nggak usah pakai tenagamu seperti itu. Kamu nggak usah pakai ototmu seperti itu. Kamu nggak usah mikir seperti itu. Katakan saja, maka semuanya jadi. Amin. Itu baru powerful. Saya ingat ya perwira Kapernaum. Dia memandang Yesus sebagai orang yang powerful, bukan? Ketika dia minta tolong, hambanya di rumah sakit itu. Sedang sakit itu. Awalnya dia mau minta Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tapi berubah. Gak usah pergi ke rumah. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Yesus bertanya kepada perwira itu, kenapa kamu berpikir seperti itu? Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Kenapa kamu punya ide gagasan seperti itu? Lalu perwira ini bilang, ya, aku tahu engkau adalah orang yang sangat berkuasa. Ya,
yang sangat berkuasa. Atas dasar apa? Pengalaman dia sebagai tentara. Aku ini seorang bawahan, aku juga seorang atasan. Kalau atasanku memanggil aku, dia nggak usah tarik-tarik aku. Dia cukup ngomong, sini, saya akan datang. Kenapa? Bosku, atasanku yang memanggil aku. Begitu juga, kalau aku menyuruh bawahanku pergi, bawahanku tuh nggak usah saya tendang-tendang gitu atau dorong-dorong supaya dia pergi, nggak usah. Cukup saya katakan, pergi. Dia akan pergi. Ya, dia nggak pakai otot, dia nggak pakai pikiran, tapi dia hanya ngomong. Karena engkau berkuasa, engkau nggak usah datang ke rumahku. Nggak usah tumpang-tumpang tangan juga. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Amin. Itu cara memandang perwira itu tentang Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang Tuhan Yesus memberikan hal yang sama kepada Anda. Orang harus bisa melihat seperti orang perwira Kapernaum melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan Anda. Kalau ada orang nanti ya, telepon saya, Mama gitu. Pak Gideon, bisa datang ke rumah nggak? Doain saya. Nah, saudara, nanti Anda memandang saya no power ya. Jadi saya harus pergi ke rumah Anda, ya, sampai ke Banyumas, ke sana, bilang gitu ya. Wah jauh banget, ya. Sampai sana gitu, tolong Pak tumpang tangan, tumpang kaki juga boleh, gitu ya. Ya loh. Tolong Pak dorong-dorong sampai roboh Pak. Gitu ya. Nah, saudara. Tapi kalau Anda mulai menghargai ya orang yang Anda ajak ngomong tadi itu, saya percaya ya. Pak Gideon tunduk kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, pasti ada power di dalam dirinya. Ya, nggak usah datang ke rumah saya, cukup dari telepon aja. Pak, katakan sesuatu, saya pasti sembuh. Kok belum ada saya yang telepon saya begitu tuh kok belum ada gitu loh. Ya loh. Kenapa? Ya nggak ngerti. Kenapa bisa begitu? Coba saudara, kalau Anda mengerti tentang posisi ini, kondisi seperti ini, semua enteng bukan? Lebih gampang. Ya. Itu jangkauan SOS juga semakin luas lagi, itu gak gampang ya. Nah, semua ngomong semua jadi. Karena apa? Orang-orang yang mengharapkan mujizat-mujizat itu memandang Anda sebagai orang yang powerful. Amin. Bagaimana Anda bisa dipandang powerful? Bayar harganya. Berapa harganya? Cuman 2. Tunduk dan taat. Amin. Nah, cuman tunduk dan taat. Semakin Anda tunduk kepada Tuhan Yesus. Semakin Anda taat kepada Tuhan Yesus. Anda semakin powerful. Ya, semakin powerful. Nah, itu luar biasa. Amin. Nah, saudara, sekarang lihat ya, bahwa orang-orang yang tidak menghargai atau yang tidak tunduk, itu sering disebut sebagai pemberontak. Jangan Anda jadi pemberontak. Pemberontak, powernya kurang. Itu lawan katanya ya. Kalau Anda tunduk, Anda taat, Anda akan powerful, penuh dengan kuasa. Tapi sebaliknya, kalau Anda bantahan terus dengan Tuhan, karena Anda mengikuti keinginan dan kemauanmu sendiri terus gitu ya, mengajukan agenda Anda sendiri, lalu nggak nurut dengan agendanya Tuhan, bagaimana bisa Anda jadi powerful? Nggak bisa, saudara. Kalau itu idemu, Tuhan, walaupun dia meloloskan Anda untuk pergi, walaupun kontaknya itu pelayanan sekalipun, ya, Anda yang harus berjuang sendiri. Sebenarnya Anda tidak di-backup oleh surga. Ya, otoritas dari surga akan membackup Anda. Kalau Anda dinyatakan tunduk dan taat kepada otoritas itu. Roma pasal 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus tunduk, takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.
Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Bapak Saudara, bukan sebuah kebetulan Anda tinggal di Indonesia. Bapak Jokowi ya terpilih sebagai presiden Indonesia, ya. Nah, dengan semua ya wakil dan menteri-menteri dan sebagainya kabinetnya. Nah, Saudara, kita sebagai warga negara Indonesia cuma satu, harus belajar tunduk pada pemerintah. Kalau ada orang Kristen ikut demo, ya, pemerintah memutuskan ini lalu Anda ikut demo. Berarti Anda tergolong pemberontak sebenarnya. Orang Kristen nggak boleh ikut demo. Ya, Anda harus tahu, pemerintah itu ada berdiri karena dia dipilih oleh Allah. Tidak ada ya pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada telah ditetapkan oleh Allah. Nah, tapi Pak, kalau keputusannya nggak adil bagaimana? Kalau keputusannya itu berpihak pada satu kelompok, satu golongan bagaimana? Apa kita tidak boleh berdemo seperti ini? Saudara, firman Tuhan juga mengatakan, tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu yang bengis sekalipun. Betul nggak? Sebenarnya apa yang Tuhan mau? Sikap tunduk itu loh. Bukan masalah untung, bukan. Orang nggak mau tunduk itu karena dia mengkalkulasi, betul nggak? Kalau aku untung, aku tunduk. Kalau aku nggak untung, aku nggak tunduk. Kalau aku dirugikan, aku berontak. Tapi kalau aku diuntungkan, aku boleh tunduk pro seperti itu. Nah, saudara, untung tidak untung, hidupmu bukan ditentukan oleh situasi. Hidupmu itu ditentukan oleh Tuhan. Amin. Walaupun orang mereka yang jahat di dalam kehidupan Anda. Ingat Yusuf. Ya, akhirnya Yusuf bilang apa kepada saudara-saudaranya? Memang kamu telah mereka-merekakan ya mereka tentang aku, tentang hal yang jahat kepadaku ya. Tapi Tuhan punya rencana yang berbeda dengan apa yang engkau rencanakan. Pegang baik-baik Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Itu rancangan Allah dalam kehidupan kita. Walaupun ada yang mereka-reka. Ya, dalam kondisi apapun juga, tunjukkan. Ya, nggak peduli aku untung, nggak peduli aku rugi, aku mau tunduk. Ya, tunduk atau tidak itu bukan dasarnya untung atau rugi. Enak atau enggak enak, nyaman atau tidak. Ya, tunjukkan. Kalau ada orang, kalau dia untung lalu dia tunduk. Nah, itu pasaran, sudah. Semua orang bisa, betul? Tapi ketika Anda ditindas, diperlakukan tidak adil, dan Anda masih bisa tunduk dan taat. Wow, saudara. Itu kualitas namanya. Ya, itu kualitas. Kadang-kadang Tuhan bawa Anda masuk kepada kris testernya. Amin. Diuji ada di situ. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Betul? Taat dan setia. Ya, keadaannya diubah. Jadi nggak enak. Masih setia? Masih taat? Oh nanti dulu. Nggak bisa seperti ini. Gitu nggak ya? Nah, coba saudara. Tapi ketika suasananya berubah dan kelihatannya sepertinya nggak ada pengharapan sekalipun, tapi Anda tetap tunduk dan Anda taat, surga nanti ya akan geleng-geleng, saudara. Yesus itu geleng-geleng ya dengan perwira Kapernaum itu loh. Dia bilang apa? Tidak pernah aku jumpai iman seperti ini di kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Itu iman yang spesial, luar biasa. Betul nggak ya? Nah, saya harap Bapak Saudara tahun 2022 ini buat Tuhan geleng-geleng kepada Anda. Wah luar biasa nih Pak Andreas Daryanto ini. Tetap setia. Tetap tunduk. Nah, saudara, belajar ya.
Jangan sampai kebalikannya. Tuhan geleng-geleng. Ini 21 begitu, 22 juga nggak pernah berubah. Itu geleng-geleng juga. Ya. Tapi geleng-gelengnya itu ya, gitu ya. Jangan bikin Tuhan geleng-geleng yang begitu. Geleng-gelengnya yang positif. Ya, ternyata setelah ikut pengajaran pemuridan ya, mereka sekarang mengerti harus tunduk, harus taat dalam keadaan situasi apapun juga. Amin. Tunjukkan Anda bisa tunduk dan taat. Ya. Nah, saudara, kalau Anda tidak tunduk dan tidak taat, nanti ada konsekuensinya. Tapi kita lihat dulu ayat dalam Wahyu pasal 5, ayat yang ke-13. Wahyu pasal 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat baik Allah Bapa maupun Tuhan Yesus, Dia yang layak untuk menerima pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melihat bagaimana terjadinya otoritas di alam roh. Ada otoritas, ada kuasa. Ya, authority and power. Otoritas datang dari ketaatan kepada perintah dan kehendak Allah. Catat baik-baik ini. Ya, otoritas datang dari ketaatan kepada perintah dan kehendak Allah. Anda mau berkuasa, punya kuasa? Jadi kalau ada orang tanya, aduh saya pengen punya kuasa itu. Bukan hanya otoritas sebagai anak Allah. Sehingga hidup saya itu boleh mengalami dari kemenangan kepada kemenangan. Saya menang dari penyakit saya, menang dari semua kebangkrutan saya, menang dari masalah ini dan masalah itu. Karena Anda punya kuasanya. Bagaimana cara Anda membimbing, mengajak orang itu supaya penuh dengan kuasa? Sarannya sama. Bukan diajak bahasa roh lama-lama, bukan. Kamu harus lebih taat. Ya, lebih taat lagi. Karena itu sumber otoritas, ya. Sumber daripada kuasa itu. Otoritas datang dari ketaatan kepada perintah dan kehendak Allah. Bila seseorang taat kepadanya, yakni mendengar, dia berkata-kata terus-menerus, pengertian dan pengenalan akan dia akan bertambah. Di sini akan terjadi transfer roh Yesus yang terus-menerus. Tingkat kepenuhan Kristus bertambah, maka otoritas Anda juga bertambah. Dengan sendirinya kuasanya juga akan bertambah. Amin. Nah, saudara, kita perhatikan di sini ya. Dengan mendengar dia berkata-kata terus-menerus, pengertianmu, pengenalanmu akan bertambah. Ketika ini mulai bertambah dalam kehidupan Anda, karena Anda taat kepada dia, di sini terjadi transfer roh Yesus, ya, terus-menerus sampai tingkat kepenuhan Kristus itu bertambah di dalam hidup Anda. Perubahan Anda karena Anda melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Pergantian kehendak, bukan kehendakku, tapi kehendakmu, itu nanti akan membuat Anda menjadi serupa dengan dia. Ketika Anda menjadi serupa dengan dia, sebenarnya Anda sedang melakukan agendanya dia. Melakukan apa yang dia mau kerjakan. Ketika Anda satu tujuan dengan dia, surga membackup Anda, saudara. Ya, kuasanya dilimpahkan di dalam kehidupan Anda. Nah, gitu ya. Jadi surga itu akan, ya orang Korea bilang cawe-cawe, ikut-ikut campur membantu Anda. Ketika apa yang Anda kerjakan itu adalah produk surga. Kalau itu bukan produknya Bapak, itu bukan produknya Tuhan Yesus, itu bukan produknya Roh Kudus, surga nggak akan bayar.
dia akan bayar kalau itu programnya dia, produknya dia. Jadi, ya, jangan Anda punya program sendiri, lalu suruh surga bayarin. Ya, surga itu tertib. Aku akan bayarin, ya, aku akan bantu, aku akan dukung kalau itu sesuai dengan keinginanku. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi kalau Anda masih berkutat ada di daerah kehendakmu, lalu Anda komplain dengan Tuhan, Tuhan, kok nggak terjadi ya? Jawabannya ini cuma satu. Padahal Anda sudah mengerti. Ini produkku yang aku paksakan kepada Tuhan. Itu bukan bentuk ketaatan. Itu bentuk pemberontakan sebenarnya. Dia mau, Anda tidak adopsi kemauannya, Anda tabrak dengan kemauanmu. Ya, paksakan keinginanmu kepada dia. Nah, itu sikap pemberontakan namanya. Berontak kepada Tuhan itu salah satunya seperti itu. Apalagi kalau ya ini sudah bertentangan. Tuhan bilang tidak, ya keinginanmu iya. Iya dan tidak itu kan nggak sama, betul nggak? Nah, Anda harus mengalah. Iya ini harus berubah jadi tidak. Karena dia bilang tidak. Ya, dia bilang tidak. Nah, ini namanya taat, ini namanya tunduk. Nah, saudara, keserupaan dengan Tuhan, ada impartasi Yesus dalam kehidupan Anda itu terjadi ketika Anda berjalan seirama dengan Dia. Ya, otoritas apa yang Anda terima itu nanti tergantung apa yang Ia berikan melalui ucapannya kepada Anda. Ya, ketika Anda sudah mulai belajar taat, Anda dengerin dia ngomong ya. Dia perintahin, Anda dengerin. Lalu dia mulai berpikir, ini orang sangat dengar-dengaran. Dia kan banyak ngomong kepada Anda, betul nggak? Dia suka ngomong dengan orang yang mau dengar. Dia akan suka ngomong dengan orang yang mau dengar. Kalau Anda nggak mau dengar, Anda bantahan terus dengan dia. Dia nggak banyak ngomong. Dia cuma mendesah aja. Jadi setiap Anda berjumpa dengan Tuhan, ya, Tuhan Yesus hanya mendesah. Nggak enak ya. Nah, tapi kalau Anda ya dipandang oleh Tuhan Yesus, ini pasti mau dengar dan mau melakukannya. Akan banyak perkataan Yesus yang akan Anda tangkap ada di situ. Ada orang kadang-kadang bilang, Pak, bagaimana mendengar suara Tuhan tuh ya? Nah, malam hari ini kuncinya juga. Kalau engkau punya hati yang taat, mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang sulit bagi Anda. Dia pasti dijamin akan ngomong banyak kepada Anda. Karena Anda punya wadahnya. Amin. Hati yang taat, hati yang mau tunduk kepada dia, itu seperti bejana kosong di hadapan dia. Dia mau isi. Dia mau isi. Dia mau isi. Amin. Isilah Tuhan bejana hidupku. Amin. Tapi kalau bejanamu sudah penuh, diisi, muntah. Betul nggak? Coba Anda lihat. Anda bawa ember gitu ya. Embernya itu Anda isi pasir penuh gitu. Lalu Anda minta saya menuangkan air ke situ gitu. Apa yang terjadi? Air yang saya tuangkan itu nggak pernah masuk ke ember itu. Airnya akan tumpah, betul nggak? Bagaimana supaya Anda bisa menerima air itu? Kosongkan pasirnya. Buang pasirnya. Sampai nggak ada isinya. Anda akan menerima sesuai dengan kapasitas wadah yang Anda berikan. Karena apa? Memang empty, memang kosong sama sekali. Kadang-kadang perasaan, ya, kondisi, pikiran menjadi orang yang nothing itu perlu. Tuhan,
Aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Aku nggak ngerti kalau Engkau tidak menuntun aku. Ya, banyak orang kadang-kadang berbicara dalam doa dengan Tuhan. Itu lagaknya menjadi orang yang sok tahu ya. Ngasih tahu Tuhan. Ayo ngaku coba. Ngasih tahu Tuhan. Tuhan, ini caranya gini loh. Caranya gini loh. Betul nggak itu? Nah, Anda dikte Tuhan. Itu pemberontakan itu. Tuhan punya cara tersendiri. Amin. Ya, jangan sok pintar di hadapan Tuhan. Tuhan lebih pintar dari Anda. Kalau Anda di hadapan Tuhan, dia harus semakin bertambah. Dia harus semakin besar. Anda harus semakin kecil. Amin. Bikin program, boleh aja. Tapi kalau Anda sudah ketemu dengan Tuhan, kalau Tuhan bilang, programmu nggak laku, ya tanggalin saja. Ambil programnya Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang, aku mau pakai programmu itu, karena programmu itu ada kecocokan dengan keinginanku. Ya pakai juga. Amin. Jangan jadi orang yang, apa ya, tapi ini, sudah saya pertimbangkan, diuji, ini dan itu segala macam. Dari pengalaman itu pasti berhasil. Loh, pengalamanmu dengan pengalaman Tuhan jauh mana? Lebih hebat mana? Ya, secara umur aja. Anda baru berapa tahun? Tuhan punya pengalaman, segudang pengalaman, saudara. Dan dia lebih tahu ke depannya. Amin. Nah, mulai belajar, saudara. Sampai Anda itu mengalami kesatuan dengan dia. Ya, awalnya, Paulus katakan dalam Efesus 4, ayat 13-14. Lihat sini ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, sampai mengalami kesatuan iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Ya, satu kesatuan iman. Dan ketika Anda mengalami kesatuan iman, Anda akan masuk kepada pengetahuan yang benar, ya, sampai dibawa kepada kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan mengalami kepenuhan di dalam Kristus, ya. Filipi 3 ayat 16. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, pastikan jalanmu menuju kepada kehendak Tuhan. Ya, cita-citamu pastikan ada di hatinya Allah. Jangan ikutin saran daripada orang dunia. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nanti kalau jatuh paling enggak deket bintang. Keren ya, daripada diselokan. Nah, deket bintang. Oh, saudara. Tapi saudara, ada nasihat yang lebih mulia daripada saran orang dunia tadi. Ya, gantungkan cita-citamu di hatinya Allah. Bukan di langit, bukan. Tujuanmu adalah masuk ke hatinya Allah. Mengenal isi dompetmu, hatimu. Amin. Udah dompet. Datang sama Tuhan yang dipandang apa? Dompetnya Tuhan. Ya, hatinya. Itu enggak tahu? Maunya Tuhan itu apa? Amin. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Jangan bukan way out atau solusi hidup Anda yang Anda cari, bukan. Tapi kehendak Dia.
Masuk dalam kehendaknya. Pusat kehendak Allah itu. Tuhan, aku mau lebih lagi ngerti tentang Engkau. Aku mau tahu isi hatimu lebih lagi. Bagaimana orang pengen tahu isi hati seseorang? Harus tetap dekat. Sering kongko, sering ngobrol. Betul nggak? Sering chatting. Coba ketika Anda doa, apa yang Anda lakukan? Lebih banyak mengajukan proposal atau lebih banyak diisi oleh Tuhan? Ya, dalam doamu itu loh. Lebih banyak Anda mengajukan proposal Anda, permintaan ini, permintaan itu, klaim ini, klaim itu, ya. Atau Anda menyediakan hati Tuhan. Satu perkara yang aku inginkan di dalam hadiratmu ini. Silahkan engkau intervensi. Nyatakan isi hatimu. Berbicaralah banyak. Anda tangkap banyak sekali. Tanpa Anda sadari, sudah kadang-kadang Anda menangis. Ya, Anda bisa bersuka cita. Anda bisa menjadi besar seperti itu. Karena apa? Ketika dia intervensi kepada Anda, menyatakan rencana kehendaknya di dalam kehidupannya, dia akan mengubah hidup Anda. Walaupun Anda nggak minta. Amin. Nah, mulai belajar. Ya, mulai belajar di sini. Lebih. Jadi bicara mendapatkan power, mendapatkan kuasa. Ya, sekarang caranya cuma satu. Ketika Anda berjalan di dalam kehendak Allah, hidup dalam ketaatan, penundukan diri kepada Dia, saya jamin Anda akan powerful. Hidupmu akan selalu ada di dalam kemenangan demi kemenangan. Kalau ada beberapa orang kadang-kadang minta didoain atau konseling, sebenarnya apa yang saya lakukan? Saya mau lihat ada salah apa sih sebenarnya? Mana apa sih yang miss? Ya. Lalu saya mulai luruskan. Saya seperti montir kadang-kadang. Oh, ini bautnya kendor di sini. Ambil obeng, kencengin di sini. Ya. Oh, ini ada kotor di sini. Mesti dilap di sini, segala macam gitu. Kesalahan. Lalu saya dorong, sudah bersih. Sekarang jalan kepada Tuhan. Ya, jalan kepada Tuhan. Yuk kita jalan kepada Tuhan. Masuk dalam kehendaknya. Minta ampun kepada Tuhan kalau ada hal yang salah. Ya, terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan. Mujizat pasti terjadi. Nah, sehingga orang hanya bergantung kepada satu saja. Bukan kepada hamba Tuhan, tapi kepada Tuhan. Amin. Kita ini hanya menghantar orang kepada Tuhan. Pastikan orang yang datang kepada Anda untuk didoain, dia ketemu dengan Tuhan. Ya, masalah, penyakit, persoalan itu hanya sebuah sarana untuk orang bisa ketemu dengan Tuhan. Karena yang bisa menolong Anda cuma satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Amin. Ya, kalau orang dapat masalah, lalu datang kepada Anda, lalu Anda mulai bawa dia gini, ajar gini, dan dia tidak ketemu dengan Tuhan. Jadi kesalahannya di situ. Pastikan orang-orang yang ketemu dengan Anda, yang sedang bermasalah ini, dia bisa berjumpa dengan Tuhan gitu loh. Ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, dia solid dan bisa berhubungan dengan Tuhan sendiri. Anda tinggalin. Ya, bukan follow me, follow him. Amin. Jadi bawa kepada Tuhan. Bukan ngumpulin massa. Ya. Nah, Anda hanya akses aja. Jadi Anda yang pernah ditolong oleh Tuhan, orang melihat, kok kamu bisa? Ya karena aku punya Tuhan. Kamu mau? Mau. Ketemu dengan Tuhan. Betul nggak itu? Bawa kepada Tuhan yang sama, yang pernah menolong hidup Anda itu. Masuk ke dalam kehendaknya. Ada di situ. Jadi polanya mulai dirombak. Mulanya mulai dirubah. Amin. Semakin dia mengenal dengan Tuhan, semakin powerful.
Ketika dia powerful, penyakit nggak bisa menang dengan dia. Dia punya antibodi yang kuat. Ya, orang powerful itu punya antibodi. Sehingga serangan dari luar itu nggak bisa menerjang dia. Karena apa? Ada Tuhan di dalam dirinya. Amin. Nah, saudara, orang-orang yang punya kuasa, dampaknya dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa mengusir setan-setan. Itu pernah terjadi ketika Tuhan Yesus mengimpartasikan kuasanya kepada para murid-muridnya, ke-12 rasul. Dalam Lukas pasal 9, ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa, ya, power and authority kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang ya dia menyalahartikan ayat ini. Anda lihat nih, ya, kalau disertai dengan kuasa, dia bisa melakukan, ya, dengan tenaga dan kuasanya, dia akan menguasai setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan Yesus itu menjadi sampel, ya, menjadi contoh, menjadi suri teladan. Ini loh, manifestasi kuasa itu seperti ini. Setan akan tunduk, penyakit akan sembuh. Ya, penyakit akan sembuh. Dan ini harus dialami. Setiap orang itu harus punya kekuatan antibodi seperti itu. Engkau bisa menguasai setan, engkau bisa menyembuhkan penyakit. Paling tidak untuk dirimu sendiri dulu. Ya, untuk dirimu sendiri. Pengalamanmu nanti akan menarik perhatian orang-orang di sekitar Anda, bukan? Kok kamu bisa? Bisa. Nah, sekarang pilihan orang itu juga. Ada juga yang imannya iman nebeng terus. Ya tolong dong, transferin sedikit punyamu itu supaya setan pergi dari rumahku. Tolong usirin ya. Tolong doain saya supaya saya sembuh ya. Nah gitu ya. Yang powerful siapa? Yang doain. Yang didoain powerful enggak? Enggak. Nah, jadi Anda sekarang lihat ya. Anda menjadikan orang-orang sekitar Anda itu punya otoritas dan kuasa semuanya. Karena mereka anak Allah. Amin. Nah, yang ketemu dengan Anda harus Anda pengaruhi sampai dia menjadi anak Allah yang sebenarnya seperti itu. Entah nanti dia ketemu dengan orang lain yang tidak mau jadi anak Allah yang sebenarnya, itu urusan yang kebelakangan lah. Paling enggak yang paling dekat dengan Anda. Target Anda bukan hanya menyembuhkan orang. Target Anda bukan hanya mengusir setan dari rumah orang. Tapi target Anda yang utama. Orang-orang itu harus jadi anak Allah yang punya otoritas dan punya kuasa. Amin. Bawa kepada dia. Ya. Ayo. Boleh ya. Bukan sekedar nyembuhin orang loh. Ya. Memang enak sudah kalau Anda yang menyembuhin orang, Anda akan dikenal sebagai orang yang sakti, betul? Semua orang mencari Anda. Cuman goalnya bukan begitu. Goalnya bukan begini. Di pengajaran pemuridan ini, kita bukan hanya melakukan menolong orang tok, bukan. Kita jadikan orang-orang itu jadi penolong juga untuk orang lain. Amin. Nah, ketika dia sedang mengalami persoalan, bawa dulu, kuatkan sampai dia menang dari persoalannya. Sampai dia mengalami persoalannya menang, imannya kuat, dia bisa menolong orang lain. Amin. Tapi kalau Anda sembuhkan tok, dan dia tidak pernah menyadari di dalam dirinya ada potensi, powerful itu. Hanya punya authority, kuasa sebagai anak Allah, tapi no power. Nah, saudara, Anda kehilangan momennya. Anda nunggu dia sakit lagi. Anda nunggu dia punya masalah lagi. Gitu kan? Nah, ketika dia punya masalah, jadikan ini sarana untuk Anda mengerti
di dalam dirimu ada potensi. Syaratnya cuma satu, tunduk kepada Dia. Ya, karena sumber kuasanya ada di situ. Lukas 10 ayat 19. Ya, Lukas 10, 19. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepadamu, kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Amin. Jadi ada kekuatan untuk menahan, sehingga tidak ada yang membahayakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak berkata begini, setelah aku mengatur segala sesuatu di bumi ini, menurut jalur otoritas yang tertib, tiap tingkatan memiliki otoritas dan kuasanya sendiri. Menarik sekali melihat bagaimana semua makhluk menempatkan diri ke dalam jalur otoritas yang ditentukan bagi masing-masing. Sekali ada yang coba keluar dari otoritas mereka yang terbatas, mereka dihajar untuk kembali ke dalam jalur otoritas mereka. Sehingga mereka mengerti bahwa Allah selalu memegang erat aturan-aturannya. Ya, nah, saudara, alam roh itu tertib. Ada hierarki, ada aturan, rule-nya itu ada. Ya, jangan Anda anggap kalau masuk alam roh itu eng-eng bebas ngapain gitu. Enggak, saudara. Justru ya di alam roh itu Anda meleset sedikit. Alam rohnya nanti alam roh mana yang Anda tuju beda. Ya, karena antara alam roh setan sama alam rohnya Tuhan itu beti namanya. Ya, beda tipis. Karena sama-sama bisa menyembuhkan, bisa bikin mujizat. Ya, tapi untuk memastikan sumbernya itu harus mengenal orang itu. Dia devosinya kemana? Hatinya diberikan kepada siapa? Matius 8, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Bila engkau mengajar, ya, ini lanjutannya dulu. Bila engkau mengajar semua murid bekerja sama denganku, proyekku membangun manusia yang taat dapat terselesaikan dengan lebih mudah. Dalam hal ini aku mau memakai sistem militer untuk melakukan penyaluran otoritas dari atas sampai ke bawah. Ya. Nah, ini yang dijalankan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang diatur, dirancang oleh Bapak dalam proyeknya. Ya. Nah, untuk mendapatkan manusia-manusia yang taat. Ya. Nah, bagaimana? Matius 8, ayat 8 sampai ayat 9. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Ya, ini contoh yang baik. Tadi sudah saya jelaskan tentang mekanisme dari proyek Allah. Ya, Bapak sendiri dia memakai sistem militer ini. Ya, ketundukan, kepatuhan. Ya, seperti seorang prajurit yang tunduk kepada atasannya. Seperti seorang leaders, ya, yang dia punya otoritas untuk memerintah anak buahnya. Nah, saudara, kalau tidak ada ketaatan, tidak ada penundukan, itu namanya pemberontakan. Ya. Di mana ada pemberontakan, nanti akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nah, ini untuk menutup malam hari ini. Pemberontakan dan cancer. Ya. Nah, sebuah sel dalam tubuh manusia harus berfungsi seperti tugasnya, agar seluruh tubuh bertumbuh dan tetap seimbang. Betul? Nah, di sini ada beberapa dokter yang ikut kelas pemuridan malam hari ini. Pasti mengerti ya tentang fungsi daripada sel-sel di dalam tubuh manusia ini. Jika terjadi ketidakseimbangan, ya, nah akan terjadi masalah atas tubuhnya. Bila satu sel berontak terhadap perintah kepalanya dan bertumbuh semaunya, terbitlah tumor.
atau kanker yang merusak seluruh hidup seseorang. Ya, jadi sebenarnya kanker, tumor itu adalah sel-sel yang tidak tunduk pada perintah otaknya. Itu pemberontakan. Pemberontakan antar sel di dalam tubuhnya. Sehingga tumbuh daging liar. Tanaman liar namanya ya. Itu namanya tumor atau cancer. Nah, dalam praktek atau pengalaman pelayanan, beberapa orang yang terkena cancer ternyata hampir boleh dibilang 70-80% itu dimulainya dari hati yang luka, pahit hati, kecewa, sakit hati. Lalu kemana-mana mulai bilang sakitnya tuh di sini. Nah, dikarang lagunya sama siapa itu? Sakitnya tuh di sini. Nah. Lagu siapa itu nggak tahu. Sakitnya tuh di sini. Jadi diklaim, situasinya sudah begitu, sudah berontak ini dan itu dia rasakan. Ya, ketika nama orang itu disebut, itu ada yang kayak, itu sakit yang tidak diketahui oleh orang lain. Jangan sebut nama itu. Ya. Nah, kenapa? Kamu nggak usah tahu. Nah, kalau udah ngomong begitu ya, Anda lihat nih. Orang-orang seperti itu. Bukan didoain, bukan. Maksud saya, ya supaya dia kena cancel, enggak. Tapi Anda mati. Kalau dia nggak mau mengampuni, sebentar lagi akan kena cancer biasanya. Ya, saya ingat ya satu orang. Ini temennya dari anggota grup kita di sini juga ya. Ada Bu Bea namanya di sini nih. Dia punya teman. Ya. Dulu suka ngumpul di rumahnya Bu Bea. Itu tiap hari apa tuh ya. Saya diundang untuk bawa firman. Itu kumpulan ibu-ibu. Ya. Bawa firman. Terus ajak nyanyi, nyembah, lalu doa. Ada apa namanya? Ada kertas-kertas permohonan doa itu dan itu. Nah, sebenarnya itu ibu-ibu dari satu gereja Sungai Yordan ya. Nah, terus akhirnya saya ladenin. Jadi di situ itu saya seperti apa yang dikatakan oleh orang Katolik, terpujilah engkau di antara wanita itu ya. Nah, seperti itu karena laki-laki satu-satunya di situ saya ya. Nah, paling ganteng di situ saya itu ya. Karena lainnya ibu-ibu cantik-cantik semuanya. Ibu Bea, ya ibu-ibu, ya mak-mak semuanya gitu ya. Nah, jadi mulai itu saja nyanyi, nyembah. Mereka bilang, enak nih kalau undang Pak Gideon. Ya. Bisa main gitar, bisa nyanyi, bisa khotbah. Ya praktis katanya gitu ya. Praktis dan efisien. Nah, kalau ngundang 3 orang kan lumayan. Undang 1 orang kan enak. Praktis namanya. Nah, saya sudah kenal lama dengan Bu Bea itu ya. Dari sebelum saya menikah. Jadi saya keselayaan. Satu kali loh, ada seorang ibu ya loh, dia sangat pahit dengan suaminya. Karena suaminya pergi, ketika suaminya bangkrut dia jaya. Suaminya pengen balik. Dia nggak bisa terima, enak aja. Ya, dulu dibuang. Sekarang saya jadi emas, dia mau datang sini. Saya sudah sarankan, ampuni, terima, ya, gini. Kamu anak-anak ini kan kehilangan payung, pulihkan, ya toh. Mungkin itu Anda merasa tersiksa, tapi itu Anda menyelamatkan anak-anakmu, tapi nggak bisa terima, ya. Enggak bisa. Nah, dia itu lagi pergi ke Singapura, iseng-iseng check up, kaget, udah stadium 4, pulang, ya loh, dari sana ngobrol minta didoain, semakin drop, masuk ke rumah sakit Graha Medica waktu itu. Ya, tambah drop. Bawa pulang. Saya sering kunjungi ke rumahnya. Dia bilang, ampun. Tidak.
Saudara, itu anak-anak kuat sekali. Saya sama Bu Bea itu datang. Ya, Bu Bea bacain Mazmur. Kitab Mazmur. Pokoknya semua tuh dihibur, kuat itu Tuhan gembalaku apa kalau macam gitu. Tapi saya tetap cecer. Bu, ya. Ketika engkau menghadap Tuhan pun, hatimu harus murni, harus bersih. Ampuni. Diberpaling. Gak mau. Sayang, saudara. Dari sehat ketemu, drop cepat, kena kanker. Karena kita nggak bisa mengampuni. Jadi kalau dia bisa mengampuni, itu gampang. Amin. Kita ubah di alam roh, di alam materi akan ngikut sebenarnya. Karena di alam rohnya nggak beres, ada pemberontakan. Sel-sel yang ada di sini ikut berontak di situ. Nah, mencekam di sini ini. Awas ya, tegang tuh. Tuh nggak, sel-selnya nggak tunduk. Terjadi ini hal seperti ini. Ini contoh aja ya. Nah, saya harap Bapak Saudara ya, boleh mengerti. Berontak itu nggak ada untungnya. Kalau ada percaya kepada Tuhan Yesus, tunduk kepada Tuhan Yesus, pemberontakanmu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga Anda tidak bisa berontak lagi. Yesaya pasal 53 ayat 8. Anda lihat ini ya. Ini nubuatan daripada kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh dia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ya. Jadi salah satu karya penebusan Tuhan Yesus adalah menebus pemberontakanmu. Itu cara Tuhan menolong menyembuhkan engkau dari kansermu. Dari tumormu. Ya. Di alam roh. Seperti dosamu diampuni. Yesus mati mengampuni dosamu. Dia juga menebus pemberontakanmu. Amin. Tangkap, betul nggak? Ayo mulai. Ya. Terima aja. Tuhan, aku nggak bisa mengampuni. Memang kamu nggak bisa mengampuni. Bersama aku kamu bisa. Ya. Saya membimbing satu orang yang nggak bisa mengampuni. Saya bilang gini. Karena dia kekeh terus. Tapi dia mau didoain. Oke. Pak, tapi saya nggak bisa mengampuni. Oke. Kamu memang nggak bisa mengampuni. Tapi Tuhan Yesus bisa mengampuni. Dia mengampunimu. Dan juga mengampuni orang yang bersalah terhadap dirimu juga. Kamu sekarang mau berdoa? Ayo berdoa. Saya ajak doa gini, Tuhan Yesus, saya tidak bisa mengampuni. Ya, saya memang tidak bisa mengampuni. Tapi aku tahu engkau bisa mengampuni. Biarlah hatimu menggantikan hatiku. Yang mengampuni siapa? Hatinya Yesus. Yang telah menggantikan hati orang itu. Amin. Hati yang baru. Hati yang baru ku berikan. Hati yang taat. Hati yang tunduk. Yesaya 36 ayat 26. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang taat. Yang mau dengar Tuhan. Bukan hati yang berontak dan keras lagi. Jadi Anda jangan paksa orang itu, kamu harus bisa, kamu harus bisa. Nggak bisa. Udah. Seperti contoh tadi loh. Orang yang saya paksa, kamu harus bisa, kamu harus. Nggak bisa. Sampai matinya pun, dia nggak bisa mengampuni. Manusia nggak bisa mengampuni. Tuhan Yesus yang bisa mengampuni. Ganti hati. Amin. Ganti hati. Nah, ya. Nah, sekarang Bapak bilang lagi begini. Dengan pengertian ayat ini, sekarang engkau mengerti sebab utama dari penyakit kanker adalah pemberontakan. Orang itu terhadap suatu sistem. Engkau dapat menyembuhkan kanker seseorang bila engkau mengetahui di mana letak pemberontakan orang itu terhadap
otoritas di atasnya. Ya, jadi konseling orang itu. Kira-kira pemberontakannya ada di bagian mana nih? Dalam hal apa? Anda boleh nih konseling seperti itu. Oh, dia berontak terhadap suaminya. Dia berontak terhadap bosnya. Betul nggak? Karena diperlakukan tidak adil, ya. Ini dan itu. Bisa terjadi seperti itu. Ya, dia berontak dengan gembalanya. Ada jemaat itu ya, yang nggak puas dengan pendetanya. Ada yang kasus seperti itu. Akhirnya dia kena cancer. Ya, kenapa? Merasa nggak puas. Gembala-gembala, pemimpin itu diangkat oleh Tuhan juga. Kalau Anda memang Tuhan suruh berjemaat di tempat itu, Anda harus tetap tunduk pada pimpinanmu. Itu gembalamu. Dia yang bertanggung jawab memelihara keselamatan jiwamu. Gembala itu punya tanggung jawab juga. Gembala yang benar ya. Gembala upahan beda. Makanya jangan salah masuk kandang. Itu enggak itu. Pastikan yang di atas Anda itu gembala beneran. Kalau Anda mau masuk sebuah gereja, berjemaat, tanya Tuhan, Tuhan, apakah ini tempat saya? Kalau Tuhan bilang iya, tunduk pada pemimpinmu. Jangan sampai berontak. Amin. Dan dia menjadi covering Anda. Nah, saudara, lanjutnya sekarang. Pemberontakan memang akan selalu mengakibatkan kebencian dan kepahitan. Carilah akar pemberontakan dan engkau akan temukan penyebab kanker itu. Amin. Sepanjang sejarah umat manusia, pemberontakan selalu menghasilkan kehancuran yang parah demi mengajar manusia akan tertib terhadap aturan. Banyak hukuman dan disiplin harus dialami oleh manusia. Masalah pemberontakan adalah masalah terbesar yang ada di dunia. Engkau akan belajar lebih banyak kelak. Diawali oleh pemberontakan si iblis yang telah menaburkan roh pemberontakannya sebagai benih ke seluruh sistem dunia. Terjadilah banyak pemberontakan di mana-mana. Itu sebabnya, ya Bapak katakan, aku sering memakai alam untuk melakukan disiplin kepada suatu bangsa atau suku bangsa untuk menyadarkan bahwa ada satu Allah yang selalu memegang atau memelihara aturan. Jadi Tuhan kadang-kadang pakai sarana-prasarana untuk memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Allah surga itu pegang aturannya. Amin. Dia tidak pernah membiarkan orang-orang yang berontak akan beruntung. Konsekuensi pemberontakan itu ada. Itu dimulai daripada si iblis. Amin. Dia berontak, dilempar. Kalau Anda berontak, nasibmu sama seperti iblis. Sama. Iblis jatuh, dilempar ke bumi, dibuang dari surga karena apa? Karena berontak, bukan? Terjadi pemberontakan, Allah tetap pegang itu aturannya. Yang berontak di hadapanku, aku mau pakai situasi, pakai alam, pakai orang di sekitarnya untuk menunjukkan kamu melanggar. Kamu pemberontak. Terima. Kalau kamu bertobat, bersatu lagi dengan anakku, dia tebus pemberontakanmu. Kamu dipulihkan lagi. Nah, ya, ada contoh beberapa di sini kita lihat ya. Dalam Yudas pasal 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan demi imbalan menceburkan diri ke dalam kesesatan Beliam dan mereka binasa karena pemberontakan seperti Korah. Ya. Jadi Alkitab ini mencatat paling tidak ada 3 contoh di sini. Yang pertama Kain. Ya. Tempuh Kain. Kain itu berontak. Dia tidak melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Akibatnya dia membunuh adiknya ini. Ya. Dosanya bertambah dan akhirnya dia diusir dari Taman Eden. Ya.
Nah, saudara, kita perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Kain? Kain mempersembahkan korban. Tapi maunya sendiri. Dia ambil buah. Dipersembahkan kepada Tuhan. Itu pemberontakan. Nggak diindahkan. Nggak diterima persembahannya. Marah dia. Bunuh adiknya. Itu enggak ya? Ya, dimulai dari pemberontakan ya. Mempersembahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kriteria yang Tuhan sudah tetapkan, itu namanya pemberontakan juga. Ya. Nah, terus yang kedua Biliam, ya. Biliam, Anda tahu? Nah, Biliam itu sesat. Dia diangkat untuk menjadi nabi atas bangsa Israel. Tugasnya apa? Berdoa memberkati bangsa Israel. Tapi demi upah, diupah oleh Balak. Ya. Dia mau mengutuki bangsa Israel. Ya. Nah, ini pemberontakan, saudara. Betul enggak lah? Enggak selaras dengan jabatannya. Kamu tuh nabi yang angkat Tuhan untuk nabi Israel, berkati bangsa Israel itu. Demi upah, demi duit itu loh. Nah, istilah sekarang ini ya dalam bahasa perjanjian baru itu menjual Tuhan. Betul nggak itu? Nah, menjual pelayanan demi apa? Duit dan sebagainya. Yang ketiga adalah Korah. Korah itu memberontak kepada otoritas Musa yang saat itu ditunjuk oleh Allah menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini. Ya, dia nggak puas. Dia berontak. Tuhan menengahi. Tuhan menunjukkan konsekuensi daripada sebuah pemberontakan. Bumi terbelah. Korah yang masuk di kubur hidup-hidup di situ. Tuhan pakai alam, ya, untuk apa? Menunjukkan bahwa Allah pegang aturan. Di alam roh itu ada aturannya, ada rule-nya. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu, ya. Besok kita akan, kok besok? Hari Senin, baru nongol satu hari, pas harinya Jumat. Ya, kita akan berjumpa lagi hari Senin nanti. Kita akan masuk pelajaran berikutnya atau kelanjutannya tentang disiplin dan tolak ukur. Ya, supaya apa? Ketika Anda tahu tolak ukurnya dan tentang disiplin ini, Anda terbebas dari sebuah pemberontakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.